Audio Jungle. Suami istri yang sehat, hubungan suami istri yang sehat tuh yang bisa bicara, bisa ngobrol satu sama lain. Hubungan anak sama orang tua juga gitu. Nah, kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim. Fanzur madza tara. Mintain pendapat dari anak, mintain pendapat dari suami. Ya kan? Dan kalau udah dikasih pendapat, ikutin. Jangan kayak saya. Yang bagus pakai yang merah apa yang biru? Dia liatin, yang biru. Oke, saya keluar pakai yang kuning. Dasar perempuan. Emang gitu tuh modelnya. Diskusikan apa-apa, diobrolin yang enak, kemudian kerjain. Fanzur madza tara, kata Nabi Ibrahim. Subhanallah, Ismail hasil didikan ibu dengan tingkat keimanan yang luar biasa, tingkat takwa yang juara. Udah masuk ke dalam kualitas hamba-hamba yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya seperti itu, jawaban anaknya, ya abatif al matumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kerjain apa yang diperintahkan. Semangat ya, kerjain ya. Saya insyaallah akan sabar jalanin ujian ini ya. Ayo ya, jadi hamba Allah yang melaksanakan semua perintah Allah. Wih, abahnya seneng banget, langsung ngambil pedang, ambil kain buat tutup jalan, nyari tempatnya. Sampai udah ketemu, di deket tempat jumroh. Sebelum mulai dibaringkan, Ismailnya datengin setan, sama Nabi Ibrahim dilempar batu. Setannya hilang. Datang lagi. Tega bener lo Ibrahim. Bapak model apaan kamu Ibrahim? Dilempar lagi sama Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ismail, dilempar lagi sama Nabi Ismail. Tega bener bapak kamu Ismail, kamu mau disembelih, dilempar lagi sama Nabi Ismail. Itu makanya tempat-tempat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melempar jumroh diabadikan Allah. Bukan artinya di situ ngelempar setan, bukan. Setannya mah udah nggak di situ. Setannya di mana? Di sini. Setan dalam hidupmu itu loh yang harus kamu lempar terus-terusan dengan ilmu pengetahuan, dengan keimanan. Lempar dengan batu-batu imanmu kepada setiap bisikan setan yang datang dalam kehidupanmu. Gak usah ngaji deh, mendung nih, lempar. Tuh suami kamu tuh, dia duitnya dikit, tinggalin aja, lempar. Gitu, bukan lempar suaminya, lempar bisikan setannya. Di hatimu itu loh, dengan batu-batu keimanan dari hasil ngaji selama ini. Kan begitu. So ikut sekalian sampai akhirnya tallahulil jabin. Nabi Ibrahim kemudian membaringkan anaknya. Nabi Ismail bilang, ya tajemin dulu pedangmu itu. Emang kenapa Ismail? Saya takut kalau ayah pedangnya nggak tajam, nanti saya sakit. Kalau saya sakit saya teriak, ayah jadi nggak tega. Akhirnya mengurungkan niat untuk menyembelih saya. Pikirin segitu jauh. Baik Ismail, tajemin tuh. Kayak apa rasanya ya Nabi Ismail dengerin pedang ditajemin buat gorok lehernya. Dibaringin lah. Udah cobain tajem nih Ismail, ya dah. Nabi Ibrahim kemudian anaknya dibaringkan, ditutupin kain
putih yang sudah dia bawa dari rumahnya, dipegang pelipisnya. Talahulil jabin, pegang pelipisnya. Satu tangan kiri pegang pelipis, pegang pipi nih, sini nih. Satu tangan kanannya pegang pedang. Saat itu Nabi Ibrahim melaksanakan itu, air matanya bercucuran. Anakku satu-satunya. Andai bukan karena perintahmu, tak akan kulakukan hal semacam ini ya Allah. Akan tetapi saya hanyalah seorang hamba. Apapun yang kau perintahkan wahai Tuhanku, aku akan melaksanakannya. Meskipun dengan mengorbankan manusia yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Ya Allah, sebab aku hamba-Mu. Kemuliaanku ada pada jalan taatku kepadamu. Akan aku lakukan apapun yang kau perintahkan ya Allah. Mengalir air mata Nabi Allah Ibrahim, kebayang saat pegang tangannya, saat main-main, saat sholat bersama, saat ibadah bersama, zikir bersama. Kebayang ketawanya, kebayang bercandanya, kebayang semuanya. Kebayang saat bayi ditinggalkan di tempat tersebut. Tangisan Nabi Ibrahim diiringi tangisan jutaan malaikat di atas langit sana. Mereka berkata, ya Allah, Ibrahim kerjain juga tuh. Ibrahim mau sembelih anaknya, Allah, kesiannya Ibrahim, kesiannya Ibrahim, kesiannya Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Darah mengalir di tangan Nabi Allah Ibrahim. Tiba-tiba Nabi Ibrahim udah nangis saja, pejemin matanya, ya Allah, aku sudah melaksanakan perintahmu ya Allah, aku sudah melaksanakan perintahmu ya Allah. Ayah, ya, dia buka kain itu, ternyata wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Kami memanggilnya, wahai Ibrahim, telah kamu laksanakan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat ketaatan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami gantikan, kami tebus Ismail dengan sembelihan domba yang sangat besar. Jadi yang tadi ngalir darahnya kambing, Allah perintahkan malaikat Jibril, tuh geser Ismail, gantikan dengan seekor kambing. Jadi begitu dibuka, Ismailnya meringkuk di samping kambing, yang disembelih adalah seekor kambing besar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, makasih Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Keduanya sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Mereka pun ikat kambing tersebut, diseret-seret, dibawa pulang. Udah mati kambingnya kan, dibawa sembelihan tersebut. Siti Hajar masih menangis terus sampai ketika didengarnya suara langkahan kaki menuju rumahnya. Hajar pun kemudian keluar dan mendapati suami dan anaknya pulang dalam keadaan selamat, menyeret domba yang merupakan ganti
atas ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kamu kalau mampu melewati ujian, selalu ada kenikmatan yang Allah siapkan sesudahnya. Ingat, ada pelangi warna-warni sesudah hujan deras itu reda. Ingat, kupu-kupu akan indah sesudah ulat berada dalam kepompongnya. Ingat, hanya lautan yang berbadai yang akan melahirkan nelayan-nelayan yang tangguh. Hamba-hamba Allah yang besar-besar diuji dengan ujian yang besar-besar dan mereka mampu melewatinya dengan cara yang penuh dengan ketakwaan. Mereka mampu melewatinya dengan penuh keimanan. Kata Allah, salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Salam sejahtera untukmu wahai Ibrahim. Alangkah indahnya jika Allah Sang Maha Pencipta mengucapkan salam kepada seorang hamba. Tentu itu adalah karena hasil takwa yang telah dilaksanakan hamba tersebut, hasil taat yang telah dijalani hamba tersebut, hasil nurut sama perintah Allah Subhanahu wa taala telah dijalani hamba tersebut. Yuk, jangan main tawar-tawaran sama perintah Allah. Sholat jaga, puasa dijagain, bangun di waktu malam, buat tahajud, buat doa, minta sama Allah Ta'ala, jadi istri yang benar, jadi ibu yang benar, lisanmu dijagain, jangan ngomongin orang, jangan buka-buka aib orang, banyakin zikir, tuh taat sama Allah Subhanahu wa taala. Hatimu penuhi dengan Allah. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleha. Bersiaplah akan senantiasa ada manis sesudah kepahitan yang kamu rasakan. Insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, nanti tuh siapa yang mampu kurban jangan ditinggalin. Waktunya dari sejak selesai sholat Idul Adha. Jangan kurban sebelum sholat, jatuhnya bukan kurban. Kurbannya harus sesudah sholat Idul Adha. Unta, kita nggak ada, turun sapi. Boleh untuk 7. Atau kambing, ya, kambing untuk 1. Ayam gimana ayam? Nggak ada. Nggak ada kurban ayam kecuali menurut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas. Ya bolehlah kalau kamu ngerasa nungguin mampu kurban kambing nih nggak mampu Ustazah. Gimana kalau saya beli ayam aja, boleh? Beli ayam hidup tapi nggak usah ditaruh di masjid. Terbingung masjidnya kok mendadak ada banyak ayam di sini. Ini ayamnya siapa? Kata Ustazah Halimah boleh loh kurban ayam. Ya. Sayyidina Bilal bin Rabah dulu kurban ayam, Nabi Muhammad senyum aja. Ketika nanya sama sahabat, kamu kurban apa? Unta Rasul. Kamu kurban apa? Kambing Rasul. Kamu kurban apa? Unta Rasul. Pas nanya sama Bilal, kamu kurban apa Bilal? Ayam Rasul. Nabi senyum. Sayyidina Ibnu Abbas bilang, berarti kalau ngelihat senyumnya Nabi berarti boleh tuh kurban ayam. Para sahabat yang lain, para ulama yang lain mengatakan, enggak boleh, itu kekhususan buat Sayyidina Bilal bin Rabah. Sedikit sekalian saya muliakan, insyaallah mudah-mudahan kita nggak disuruh nyembelih anak, sekurangnya kita bisa nyembelih kambing lah ya, bagi yang mampu. Yang belum mampu tahun ini, udah balik lagi ke tahun kemarin aja kurban perasaan.
Bismillah, insyaallah mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengorbankan apa yang kita punya di jalan Allah. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan ada nilai pengorbanannya. Nih kayak sekarang, kamu berkorban ninggalin keluarga, kamu jalan ke sini, ada harta yang kamu korbankan untuk ongkos perjalanan, ada waktu yang kamu korbankan untuk duduk di tempat ini. Dan setiap pengorbanan senantiasa akan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan berlipat ganda insya Allah, dengan syarat ikhlas. Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan tersebut. Kita tutup majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta pandangan rahmat Allah, kita minta pandangan kasih sayang Allah, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang salehah, hamba-hamba yang selalu menitipkan segalanya kepada Allah, hamba-hamba yang taat menjalankan perintah Allah, enggak main tawar-tawaran. Dalam urusan menutup aurat kita enggak main tawar-tawaran. Dalam urusan melaksanakan sholat kita enggak main tawar-tawaran. Dalam urusan mengerjakan puasa, untuk menjalankan puasa kita enggak main tawar-tawaran. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun kita enggak main tawar-tawaran. Insyaallah kita laksanakan dengan menjadi hamba yang sami'na wa ata'na. Kami diperintah dan kami akan laksanakan dengan sepenuh hati kami insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga semudah mendengarkannya dimudahkan mengamalkannya. La hadihin niyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.